saya membayangkan ketika Pak Hasto dalam proses pengadilan saja, kencangnya bukan main pada Pak Jokowi ya. Ya. Eh, Kalau nanti kemudian kembali beraktivitas sebagai apa namanya bagian dari partai politik yang cukup besar, menurut Hmm. saya itu tekanan pada Pak Jokowi akan makin hari makin keras dan Ah, kebetulan saja seperti ah, yang Anda katakan tadi, kebetulan kan hmm, satu persatu orang mulai melihat hmm, betapa buruknya peninggalan, saya menyebutnya sebagai black hole, lubang hitam hmm, yang ditinggalkan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan simbol-simbolnya masih kentara sampai sekarang gitu ya. hmm, Eh, Sampai hari ini eh, pimpinan penegakan hukum belum diganti, belum hmm, ada penyegaran ya. hmm, Kapolri, Jaksa Agung. hmm, Tapi betul banyak sekali jejak atau footprint dari Joko Widodo yang menurut saya memang suatu hari harus diputus. Apakah peristiwa terakhir mengenai dibebaskannya dua orang tokoh Pak Tom Lembong dan Pak Hasto hmm, merupakan bagian dari itu saya kira harapan masyarakat yang punya apa ya common sense hmm, begitu karena sungguh-sungguh kita ingin melihat negara ini makin hari makin beranjak ke atas bukan bukan. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersono Arif kembali bisa menjumpai Anda semua dalam ya sepekan ini. Bahkan kalau kita hitung dari kemarin itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang saya kira cukup membuat kita terkejut dan mengernyitkan kening kita. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam bangsa ini gitu dan saya kira waktunya kita juga untuk memberi bingkai untuk melihat apa sih konteksnya peristiwa-peristiwa ini dan bagaimana kemudian banyak diskusi tentang negara itu ya kan Pak SBY misalnya menyinggung bahwa negara yang sangat kuat itu bisa hancur ketika seorang pemimpin menempatkan dirinya di atas instrumen hukum dan rakyat dan sebagainya. Mari kita ajak Anda berbincang soal ini dengan Ketua Institut Harkat Negeri Pak Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam Mas Hersu, merdeka ya. Oh, mereka Ini ya? kan iya Apa? memasuki hari kemerdekaan ini insya Allah Oh, Bu, saya pikir orang ke-80 ya. saya pikir banyak juga yang bilang ini kemerdekaan Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Banyak yang seperti bilang begitu juga. Oh, ini 17 Agustus ya konteksnya ya. Ya. Ya, oke. Tapi saya ucapkan selamat dulu ya. Kemarin saya membaca dari Kompas ini ada beritanya. Anda baru saja membuat kampus ya, menggabungkan dua kampus di kampung halaman ya, di Tegal dan Brebes gitu. Namanya apa? Universitas? Alhamdulillah kita gabungkan tiga institusi, Aha. satu Oh, tiga ya. Poltek Harapan Bersama, Mhm. yang satu STEMIC Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika, Hmm. kemudian IHN sendiri bergabung dalam satu Oh, wadah oh, itu. Institut Harkat Negeri Jadilah jadi namanya. betul. Jadilah namanya Universitas Harkat Negeri. Jadi IHN-nya diangkat Nah, menjadi nama universitas. keren-keren. Universitas Harkat Negeri. Orang bisa jumbo ya. Ini negeri atau swasta ini? Ya, kita guyonannya Nah. kampus swasta yang ingin mengangkat harkat negeri. Oh, bukan kampus negeri yang tanpa tanpa harkat gitu ya. Saya nggak ngomong Oke. gitu loh. Iya, iya. Tapi selamat apapun ya. Dan apalagi saya lihat, Terima ya kasih Mas. Mohon kemarin, doa ya, untuk kelancaran proses selanjutnya lah. ya. Apalagi seminarnya keren melibatkan Harvard kemarin. Saya bilang ini belagu juga ini orang Tegal mainannya sama Harvard gitu. Alhamdulillah mereka ya saya dipertemukan oleh seorang teman Mbak Hmm, Diah Saminarsi di hmm, Jenewa. Kemudian hmm, hmm, saya memberi challenge bahwa hmm, kalau Anda mainnya di kota-kota besar tidak hmm, dapat esensi dari persoalan masyarakat. Nah, hmm, saya hmm, bilang kita lagi running kampus menyiapkan universitas. hmm, Kalau tertarik eh, datangi kampung saya untuk melihat bagaimana situasi di desa dan hmm. ternyata mereka punya program semacam di berbagai negara tuh di Oh, Vietnam, di hmm, hmm, hmm. Thailand bahkan di Rwanda. Jadi kemudian Oh. mereka akhirnya datang dan diantarkan oleh teman-teman dari CISTI juga. Oke. Jadi selamat lagi ya untuk itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan akselerasi ya. Jadi harusnya memang pertumbuhan-pertumbuhan itu jangan hanya di kota besar ya, di kota-kota seperti Brebes, Betul Tegal, sekali, saya kira betul harus sekali. tumbuh gitu. Oke, mari kita Hmm. karena kita sekarang kita ngomongin kampung halaman kita tinggalkan, kita ngomongin situasi di Indonesia saat ini. Banyak sekali Iya, orang iya. orang yang kemudian bertanya-tanya apa sebenarnya situasi yang sedang sekarang ini terjadi. Kemarin baru ribut-ribut soal beras yang banyak juga orang yang menyatakan jangan main-main dengan isu beras ini karena ini
bisa kemudian kalau terjadi krisis pemerintah juga bisa jatuh. Ini bahkan soal perut ini kan perut itu nggak bisa menunggu begitu ya. Kemudian perkembangan terbaru juga soal abolisi dan amnesti. Banyak orang pendapat yang terbelah. Ada yang euforia melihat bahwa Pak Prabowo kembali memulihkan ke akal waras publik, tapi banyak juga melihat ini hanya soal politik dagang sapi dan sebagainya. Bagaimana kita harus melihat ini? Ya, saya ingin memulai dengan tadi reiterate yang disampaikan Mas Heru di awal bahwa Pak SBY memberi semacam warning ya. Ya, Katanya bangsa yang gagal hmm, bukan karena perang, hmm, tapi karena bangsa itu gagal belajar. hmm, Kemudian sebagai wujud dari gagal belajar adalah pemimpinnya menempatkan diri tadi yang disebut hmm, di atas hukum, di hmm, atas keadilan, ya, di atas kepentingan rakyat, di hmm, atas sesuatu yang hakiki sebagai pemimpin. Jadi hmm, menurut saya obrolan ini harus kita hmm, bungkus dengan itu bahwa kita ingin bangsa ini bukan menjadi bangsa yang gagal, tapi bangsa yang berhasil, sukses dan tanda-tandanya ada, hanya memang memerlukan kerja keras untuk hmm, mengurusnya. Dan kalau kembali pada cerita beras tadi, pangan itu esensi dari kebutuhan kita yang kebetulan oleh pemerintah yang sekarang terus-menerus disuarakan sebagai target untuk segera swasembada. Tapi banyak kenyataan yang apa namanya sangat menantang dan menurut saya emang ini harus menjadi perhatian karena kalau yang beginian terus-menerus muncul hmm, itu sebetulnya kita bisa masuk kategori gagal karena kita sudah 80 tahun merdeka hmm, dan 80 tahun merdeka harusnya kita banyak belajar dan eh, kita pernah menjadi negara yang mendapat penghargaan dari FAO sebagai yes, negara dengan swasembada pangan. Ketika pendidikan kita belum cukup baik, teknologi kita belum cukup baik, hmm, dan kemampuan untuk apa namanya menarik kapital juga belum cukup baik. Tapi hmm, di tangan Pak Harto pernah menjadi negara dengan swasembada pangan. Nah, sekarang ya, pertanyaannya, kenapa sekarang tidak? Malah hmm, ketergantungan impor begitu tinggi, kemudian muncul pemain-pemain yang sebetulnya mengacaukan sistem. Seperti saya hmm, perhatikan di wawancaranya Mas Hersu dengan hmm, Pak Cuncun itu hmm, hmm. sesuatu yang menurut saya cukup memprihatinkan sih. Ya, oke, itu satu sisi ya. Tapi kemudian kalau kebijakan Pak Prabowo yang terbaru ya, memberikan abolisi dan amnesti itu saya lihat sikapnya mendua. Mayoritas ini ya karena kasusnya juga ada dua ya, kasus Tom Lembong dan kasusnya Hasto Kristianto gitu. Dalam kasus Tom Lembong secara umum orang melihatnya meskipun ada excuse tertentu, tapi mereka melihat ada harapan tentang penegakan hukum itu. Tapi dalam kasus Hasto, meskipun juga ada persoalan bahwa ada juga soal kaitan dengan Pak Jokowi, tapi orang melihat ini lebih pada politik gitu. Ya, dua-duanya teman baik lah ya. Saya Ya. kenal baik kedua-duanya dan saya Hmm, senang karena hmm, sebagai pribadi dibebaskan dari hukuman hmm, tentu saja kita ikut bersyukur. hmm. Tapi memang karakter kasus ini berbeda. Yang Yes. satu Hmm, soal kebijakan yang diadili secara salah. Jadi hmm, wajar kalau mendapatkan abolisi begitu ya. hmm, hmm. Abolisi kan kurang lebih itu Menghapus, membatalkan ya seluruh membatalnya, proses ya, karena ya, dianggap betul. tidak legitimate. Ya, ya. Satu lagi mendapat amnesti artinya terbukti bersalah tapi kemudian diampuni oleh Hmm, hmm, kepala negara. hmm, Eh, Mengingat siapa Hasto dan siapa Tom Lembong, memang hmm. apa boleh buat masyarakat melihatnya yang paling kental bobot politiknya adalah dalam kasus Pak Mas Hasto kan. Ya, Eh, yang kembali nih, kalau kita terus-menerus terjebak pada melakukan apa yang mungkin, hmm, tapi tidak melakukan apa yang harus, hmm, ini kita agak lama tuh untuk tumbuh sebagai bangsa dan saya sih berharap kasus-kasus seperti ini tidak ditangani on the personal basis atau kepentingan pragmatis hari ini, hmm, tapi betul-betul menjadi bagian dari penegakan hukum yang sifatnya permanen dan dampaknya jangka panjang. Nah, itu yang hmm. mungkin yang menyebabkan kelihatannya masyarakat menerimanya dengan mixed feeling. Yes. Tapi tadi sekali lagi saya tekankan sebagai pribadi, dua-duanya teman dibebaskan dari hukuman tentu saja kita Hmm. senang, tapi mungkin pembelajarannya tidak boleh kita lupakan gitu. Ya, memang periode pemerintahnya Pak Prabowo ini cukup unik lah kalau kita ya mulai dari satu transisi pemerintahan ke pemerintahan yang lainnya. Kita misalnya kalau yang Ya, paling paling dekat kita tentu mengacu pada Pak SBY dengan Pak Jokowi. Kan dengan Pak Jokowi kemudian ya Pak ini langsung step down gitu dan kemudian sudah tidak cawi-cawi. Tapi pada eranya Pak Jokowi di luar bahwa kemudian selama 2 periode itu juga banyak sekali persoalan-persoalan, tapi kemudian ini masih terus-menerus
cawe-cawe dan itu kemudian melihat publik nggak punya harapan dengan situasi semacam itu. Nah, ini Anda apakah melihat dengan peristiwa ini kita bisa segera melangkah maju atau kita masih akan tetap berkutat dengan problem-problem yang seharusnya tidak perlu terjadi? Saya ingin berprasangka baik ya, Mhm, karena tetap saya berpandangan bahwa sampai waktu tertentu mhm. setiap pemimpin pasti perlu waktu konsolidasi gitu. Nah, saya Ah, berprasangka baik bahwa saat ini adalah saat konsolidasi. Kemudian juga ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu sangat humanis sehingga mhm, tidak mungkin beliau memutus hubungan-hubungan apalagi orang-orang yang berjasa membantunya mhm. dengan cara-cara yang kasar. Jadi Ya, apakah dibebaskannya Hasto, kemudian dibebaskannya Tom Lembong itu bagian dari itu, bagian dari signal kepada publik bahwa ini waktunya untuk bersiap-siap menjadi diri sendiri, karena itu semua simbol-simbol mhm, keterkaitan antara orang-orang lama, orangnya Jokowi dengan Pak Jokowi mhm, pelan-pelan diputus. Saya membayangkan misalnya dinamika yang akan terjadi dengan Mas Hasto ya, meskipun mhm, bagi PDIP ini kan satu apa ya, satu karunia tapi juga mesti dibayar mahal karena mau tidak mau mereka mesti merespon dengan mari kita dukung pemerintahan mhm, Pak Prabowo. Itu sikap politik yang wajar lah. Tapi sebetulnya PDIP bisa kehilangan kebebasan untuk bersikap. Nah, mhm. tapi saya membayangkan ketika Pak Hasto dalam proses pengadilan saja kencangnya bukan main pada Pak Jokowi ya. Ya. Eh, Kalau nanti kemudian kembali beraktivitas sebagai Mhm, eh, apa namanya bagian dari partai politik yang cukup besar, menurut mhm. saya itu tekanan pada Pak Jokowi akan makin hari makin keras dan Ah, kebetulan saja seperti ah, yang Anda katakan tadi, kebetulan kan mhm, satu persatu orang mulai melihat mhm, betapa buruknya peninggalan, saya menyebutnya sebagai black hole, lubang hitam mhm, yang ditinggalkan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan simbol-simbolnya masih kentara sampai sekarang gitu ya. mhm, Eh, Sampai hari ini eh, pimpinan penegakan hukum belum diganti, belum mhm, ada penyegaran ya. mhm. Kapolri, Jaksa Agung misalnya gitu ya. Kemudian KPK apa juga namanya jangan lupa itu hasil seleksi. KPK juga Iya. KPK juga Hmm. cuman saya agak irit bicara KPK karena pernah ikut melamar sebagai pimpinan gitu ya. Oh iya iya, Jadi oke. Oke, nggak apa-apa, nggak secara apa-apa. Lanjut. etika tidak Iya. baik. Hmm. Tapi betul, banyak sekali jejak atau footprint dari Joko Widodo yang menurut saya memang suatu hari harus diputus. Apakah peristiwa terakhir mengenai dibebaskannya dua orang tokoh, Pak Tom Lembong dan Pak Hasto merupakan bagian dari itu saya kira harapan masyarakat yang punya apa ya common sense begitu Hmm. karena Hmm. sungguh-sungguh kita ingin melihat negara ini makin hari makin beranjak ke atas bukan bukan menurun gitu. Ya. Ya, oke. Tapi kalau lihat seperti ini kan orang itu yang disebut situasinya tidak menentu atau uncertainty kan selama ini kan jadi Ya, ya, mau kemana sebenarnya bangsa ini gitu dan orang sebenarnya jujur aja ini saya kalau saya lihat banyak lebih euforia ya mesti dengan catatan-catatan para penggiat anti korupsi tapi melihat apa yang terjadi hari ini euforia. Jadi saya melihat sebenarnya masih ada harapan dengan munculnya masyarakat itu yang punya harapan terhadap pemerintahan Prabowo. ya. Eh, ada dua buku yang pengen saya cerita di sini. Ya. Pertama, ini buku biru terbit tahun 2018 Iya. ya. Oke. Judulnya Age of Chaos. Itu Itu chaos ya. ditulis oleh Profesor Ekonomi Politik Dambi Semoyo. Hmm. Eh, Dikasih anak judul Why Democracy is Failing to Deliver Economic Growth. Mengapa Mhm. demokrasi gagal menciptakan kemakmuran kurang lebih begitu. Yes. Ternyata salah satu kesimpulannya adalah demokrasi yang dilakukan tidak dengan menjaga substansi, akhirnya Mhm. hanya melahirkan pemimpin mediocre. Dan Mhm. pemimpin mediocre itu tidak punya kapasitas untuk mendeliver keadilan dan kemakmuran gitu. Mhm. Nah, kita sebetulnya sampai dengan masa Pak SBY Mhm. mengalami kenaikan cukup baik tuh. Mhm. Pembangunan institusinya cukup baik. Mhm. Mhm. Tapi di tangan seorang Joko Widodo yang dalam waktu sangat singkat, mula-mula kan ngurus kota ya. Mhm. Solo itu kita kira penduduknya hampir 300 jutaan, 300 Berapa? ribuan, 300 ribu. 300 ribuan. 5 kecamatan kan kalau tidak 5 salah. kecamatan, 300 Mhm. ribuan, Mhm. APBD-nya mungkin 3 triliunan. Mhm. Sementara dalam waktu yang sangat singkat, memang jadi gubernur, tapi kan sebentar tuh. Mhm. Itu dia mesti mengurus 3.000 triliun lebih. Jadi 1.000 kali lipat kompleksitas tuh. Mhm. Begitupun penduduknya kan.
dari 300.000 menjadi 300 jutaan. 3.000 Jadi triliun atau 80-an triliun ya kalau APBD-nya? 3.000 triliun itu angka apa itu? Yang Jakarta itu? angka APBN. Jadi Oh, oke. ketika Oh, jadi wali iya. kota dia ngurus Ah, 3 triliun, ah. ketika mengurus negara tiga ribuan triliun kan Oh, sudah ya, ya. angka segitu. Ya. Jadi naik 1.000 kali lipat kompleksitasnya dan sayangnya dia tidak dibarengi dengan itikat baik Hmm. sehingga kewenangan yang begitu besar itu kemudian meninggalkan kerusakan. Itu yang sekarang kita saksikan. Itu satu satu bukti bahwa apa yang ditulis ini di kita Hmm. sedang mengalami. Hmm. Satu lagi buku yang mendapat hadiah Nobel yaitu yang ditulis oleh Acemoglu dengan Ya. judul Why Nation Fail ya. Oh, ini banyak Itu banyak sekali dikutip ya sekarang ini ya. dibicarakan di mana-mana. Hmm. Jadi memang kalau kita tidak segera membangun kelembagaan Hmm. itu memang bakal repot sekali. Kita boleh mengambil contoh nih ya. Hmm. Yang sering dikutip adalah membandingkan Korea Utara dan Korea Selatan. Dengan Hmm. cara apa? Naik aja ke ketinggian pakai satelit atau pakai drone, Hmm. kemudian di perbatasan Hmm. kira-kira malam hari begitulah. Hmm. Itu yang Korea Selatan itu terang benderang, Hmm. Korea Utara lebih gelap gitu ya. Ya. Dan memang kalau dari angka-angka pencapaian pembangunannya, Hmm. bayangkan Korea Selatan dan Korea Utara kan sebenarnya merdekanya bareng tahun 148 Hmm. kalau nggak salah. Kemudian satunya sudah memperoleh GDP per kapita 36.000 Hmm. lebih, Hmm. 36.624 USD Korea Selatan, Hmm. tetapi Korea Utara hanya mencapai GDP per kapita 1.147. Artinya 32 kali lipat yang diperoleh dari Korea Utara. Nah, apa yang membedakan keduanya? Satunya bangun institusi, demokrasi, supremasi hukum, Hmm. pertumbuhan ekonominya dijaga dengan baik, Hmm. penguatan institusi inklusif, bukan ekstraktif katanya. Hmm. Inklusif itu artinya semua diajak bicara mengenai apa yang terbaik bagi negaranya. Sementara yang sebelah atasnya itu Korea Utara itu mengalami otoritarianisme yang absolut gitu. Oh, so, iya. Dan akibatnya memang ketika terjadi proses pembangunan, Hmm. negara sangat sangat dominan, sementara masyarakat tidak diberi peran. Itu yang mungkin bisa menjadi warning kita bahwa bila kita tidak memilih membangun institusi, kekuatan-kekuatan ada di personal. Personal itu di kekuatan politik, di oligarki, Hmm. di mafia beras, mafia migas segala Hmm. macam. Hmm. Itu kita bisa mengalami nasib seperti Korea Utara. Hmm. Apalagi kalau kecenderungan menarik kembali kekuasaan atau kewenangan yang Hmm. sudah sempat diberikan pada pemerintah daerah Hmm. itu terus menguat, artinya sentralisme terus menguat. Hmm. Itu bisa-bisa kita memang mengalami kemunduran dari sisi cara kita membangun gitu. Oke, ini menarik ya. Ini kalau itu berarti kan kita bicara soal demokrasi ya. Karena saya melihat ada tanda-tanda bahwa banyak yang mulai frustrasi dengan demokrasi. Bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin ya berkaitan dengan soal pemilu dan sebagainya itu kan juga membuat partai-partai politik berang, termasuk juga soal keputusan untuk kepala daerah dipilih langsung dan sebagainya. Tapi ada juga satu pendekatan yang menyatakan bahwa dalam demokrasi itu, dalam sebuah masyarakat yang belum mature, katanya berbahaya untuk demokrasi itu sendiri. Ada juga yang mempunyai penilaian seperti itu dan orang berkesimpulan bahwa Indonesia tidak cukup siap untuk demokrasi itu, gitu. Makanya kemudian banyak, oh, kita balik lagi deh ke sistem undang-undang dasar kita yang lama, misalnya. Iya, Pak Budiono pada waktu mendapat gelar guru besar ya, Hmm. guru besar betulan nih, bukan guru besar. Apa nih Bukan. maksudnya ini? Ya, oke. Guru besar betulan karena Hmm. memang Hmm. pikiran-pikiran akademiknya, Hmm. pikiran-pikiran konsepnya itu Ya. berteori bahwa diperlukan minimal 6.000 US dollar Hmm. income per kapita, baru Hmm. demokrasi bisa sustain. Hmm. Ada masuk akalnya gitu. Tapi kan Hmm. sekarang kita nggak bisa narik lagi ke belakang kan. Nah, Hmm. sebetulnya seperti ini bisa digambarkan mau demokrasi mau enggak itu seperti kita menawarkan pada masyarakat luas Hmm. mie instan Hmm. atau sashimi atau steak atau ayam goreng yang bergizi gitu ya. Hmm. Hmm. Dan masyarakat luas begitu disodorkan keduanya cenderung akan milih mie instan karena yang mereka bayangkan kan itu cepat Hmm. mengenyangkan kan. Hmm. Tapi sebetulnya yang harus dimakan itu kan ya protein, ya telur, ya Hmm. sayur mayur, buah segala macam. Hmm. Memang itu apa namanya menyangkut kemampuan, tapi adalah tugas kaum terdidik yang harusnya menyodorkan menu-menu yang bergizi. Nah, Hmm. demokrasi menurut saya adalah menu yang bergizi yang harusnya dijaga. Nah, Hmm. sayangnya para pemegang
elit kekuasaan makin ke sini tuh cenderung makin pragmatis. Jadi tidak mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan, tapi hanya mengerjakan hal-hal yang mungkin dikerjakan. Jadi misalnya ketika menghadapi pilkada atau pilpres tuh bukan berusaha mencari kandidat yang terbaik, tapi kandidat yang mungkin. Sebagai contoh, mengapa masuk seorang Gibran yang hanya punya pengalaman wali kota yang belum selesai gitu ya. Itu kan karena terjebak pada memikirkan yang mungkin saja. Harusnya kalau kita sayang pada bangsa ini kan ya janganlah undang-undang jangan dirubah, kan sudah punya, kita jaga itu. Memang itu terjadi satu satu apa namanya quarrel atau satu tarik menarik, tapi harusnya elit politik kita tuh cukup kuat untuk memperjuangkan apa-apa yang harus dikerjakan. Dan dasarnya banyak Mas Heru. Kalau saya boleh beri contoh tuh, misalnya dalam bidang demokrasi politik kita pilihannya kan memperkuat substansi atau menyerah pada keadaan tadi. Biarkan saja rakyat maunya apa gitu. Atau kita mendidik. Dalam bidang ekonomi misalnya kalau kembali tadi nyinggung beras, pilihannya kan harusnya yang harus adalah meningkatkan kapasitas produksi gitu. Bukan membiarkan impor terus-menerus misalnya. Atau dalam bidang pembinaan karir harusnya kita menjaga meritokrasi, bukan membiarkan nepotisme berjalan terus. Jadi itu semua adalah bagian-bagian dari membangun kelembagaan atau institutional building yang mau tidak mau mesti dikerjakan. Siapa yang bertanggung jawab paling besar? Ya orang-orang yang punya pendidikan dan punya kewenangan. Dan jumlahnya begitu banyak, tapi sayang yang memilih jalur untuk mengerjakan yang harus itu makin hari makin sedikit. Dan itu menurut saya satu tantangan sekaligus satu warning bahwa risiko ke depan itu sebenarnya cukup besar kalau pemerintahan sekarang tidak mengembalikan track pada demokrasi yang substantif, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, swasembada yang sesungguhnya itu memang kalau kita ingat pidato-pidatonya Pak Presiden memang itu yang masih dikerjakan dan mudah-mudahan itu yang memang sedang dikerjakan. Ya, tapi yang terjadi justru kita, saya kira mungkin kita nggak maju kemana-mana karena situasinya gaduh terus itu yang terjadi. Nah sekarang kan punya pandangan gini, mari kita bersatu supaya ekonominya bisa tumbuh gitu ya. Jadi jangan gaduh. Tetapi sebetulnya demokrasi yang sehat itu tidak boleh juga sunyi senyap. Tidak boleh senyap ya. Tanpa ada kritik, tanpa ada perbedaan pandangan karena seperti batu intan katanya kan menjadi makin shiny kalau diasah gitu. Yang penting adalah yang menyampaikan kritik, menyampaikan pandangan itu betul-betul niatnya sama untuk negara, bukan untuk kepentingan dirinya gitu. Dan sebagai negarawan yang dididik dengan sangat baik, menurut saya sih harusnya Pak Prabowo bisa menerima ini, menerima keadaan yang boleh ada keribut, ada kegaduhan sedikit, tapi masih sehat. Dan sebaliknya, kalau kemudian diarahkan pada seperti tidak ada kekuatan lain yang punya pandangan berbeda, menurut saya lebih berbahaya, lebih berisiko gitu. Saya ingin mengingatkan rupanya nih Mas, Ketua DPA pertama itu namanya adalah Pak Margono. Pak Margono. Pak Margono itu Joyo Hadikusuma. Itu beliau ketua DPA ya tadinya. Betul. Jadi artinya keluarganya Pak Prabowo ini punya tradisi kepemerintahan yang baik sudah sangat lama gitu. Dan Pak Pak Mitro itu kan sebetulnya juga tidak terlalu cocok sama Pak Harto, tapi tetap digunakan sebagai salah satu menterinya Pak Harto yang cukup portofolio ya, portofolionya penting ya. Betul. Ya. Nah, tapi pertanyaannya gini, nah kalau Anda menyinggung itu, mau nggak mau kita kembali ke kasusnya Tom Lembong dan Hasto ya. Kalau Tom Lembong itu tentu tidak ada itu deal-deal politik. Justru malah di satu sisi saya menunjukkan bahwa Pak Prabowo sudah melupakan rivalitas dengan lawan politik dalam hal ini Anies kan, kita kalau ngomongin Tom Lembong gitu ya. Dan berarti itu buat Pak Prabowo ketika walaupun sekalipun dia bekas rival kita ketika diperlakukan dengan tidak baik, ya harus diluruskan. Itu kan dalam kasus Tom Lembong gitu ya. Tapi dalam kasus Hasto kan orang kemudian melihat ini kan bagian dari upaya Pak Prabowo untuk merangkul PDIP. Dan sekarang ini kan PDIP itu sebenarnya barang langka yang tersisa itu dalam demokrasi kita sebagai check and balance. Kalau dia kemudian juga masuk dalam pemerintahan yang dengan semangat tadi itu guyup, rukun, gotong royong, bagaimana bentuk demokrasi kita? Ini yang saya harus mengatakan agak concern ya, karena gini, tahun 2019 ketika Jokowi memenangkan Pilpres
Hmm. kemudian Pak Prabowo memutuskan ikut serta dalam pemerintahan. Hmm. Saya sempat menyampaikan di media bahwa sebetulnya saya berharap Gerindra dan Pak Prabowo tetap berada di luar karena Hmm. demokrasi itu yang menang sebaiknya silakan memerintah, Hmm. yang kalah yang menjadi pengimbang supaya yang Ya. menang yang duduk di pemerintahan tuh Hmm. bisa menjaga tidak menggunakan kekuasaannya secara sembrono itu. Dan ternyata masuklah Pak Prabowo ke dalam pemerintahan dan Hmm. kita tahu semua pada periode kedua Hmm. luar biasa apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu. Hmm. Undang-undang yang sangat spektakuler namanya Omnibus Law. Itu kan Hmm. sebetulnya Hmm. punya semangat menarik seluruh kewenangan kembali Hmm. ke pusat ya. Ya. Seperti dan akhirnya belakang kita tahu semua bagaimana proses itu berlangsung dengan sangat tidak proper lah. Hmm. Kita bicara mengenai tidak tiadanya partisipasi yang meaningful gitu ya, Betul yang ya. Ya. yang berarti, Hmm. yang bermakna. Kita bicara waktunya begitu Hmm. pendek Hmm. dan itu terjadi pada undang-undang banyak undang-undang yang akhirnya belakangan dirubah, termasuk undang-undang KPK, Hmm. undang-undang Minerba segala macam. Ya. Itu adalah buah dari ketiadaan kontrol yang memadai di luar pemerintahan. Nah, kalau ini mau diulang lagi, Hmm. saya khawatir itu akan membuat kredibilitas dari Pak Prabowo itu menurun gitu. Dan Hmm. kita sih dengan ikhlas ingin ingin mengatakan begini, ya pemerintah jangan tiap 5 tahun berganti lah. Itu Hmm. itu juga cara sekarang aja kan belum cukup stabil. Jadi harapannya ya sudah kalau memang Pak Prabowo perform dengan baik, ekonominya stabil, lapangan kerja bisa diwujudkan segala macam itu pemerataan bisa diwujudkan. Hmm. Ya eh, 2 periode oke. Tinggal bagaimana menata ke depan. Tapi kalau kekeliruan-kekeliruan yang dulu dikerjakan oleh pemerintah Jokowi diteruskan, Hmm. apalagi kemudian ditingkatkan intensitasnya, saya khawatir jalan menuju kepada periode kedua itu bisa tertutup. Dan menurut saya ini waktunya bagi Pak Prabowo dan teman-teman yang di dalam pemerintahan itu untuk betul-betul mengkonsolidasikan diri Hmm. dan kemudian memilih jalan lurus mengembalikan apa-apa yang seharusnya dikerjakan, bukan Ya. sekedar mengerjakan apa-apa yang mungkin dikerjakan. Ya. Dan dealing dengan PDIP, saya tidak tahu itu tentu saja mereka punya pertimbangan tersendiri, tapi jangan punya niat untuk memasukkan seluruh elemen dalam pemerintahan, kemudian akhirnya pemerintahan berjalan tanpa kontrol. Itu Ya. satu risiko besar bagi negara ini menurut saya. Ya, saya kira dalam hal ini Anda harus mengenyampingkan ke apa ya rasa ewo karena semua teman. Ya, kita Ya, bicara bicara soal yang serius ini berkaitan dengan diberikannya amnesti Hasto itu dan kemudian pernyataan Ibu Megawati yang langsung memerintahkan semua kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo itu kan sinyal artinya bergabung dengan pemerintahan. Ini ada menyimpan keburukan-keburukan yang sama yang potensinya juga bisa berulang lagi kalau itu terjadi. memang ada teori bencana berhubungan ya. Mhm. Eh, Kalau misalnya kita bermaksud menetralisir eh, hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tentu Hmm. yang harus Ah, masuk itu dia. pemerintahan adalah Ya. unsur-unsur yang Ya, ya. memang cukup eksplisit pertentangannya dengan Hmm. Pak Jokowi gitu. Dalam hal Ya, ini PDIP PDIP punya kans itu, harus ya. harus masuk gitu ya. PDIP harus masuk. Itu Ya. itu dari kepentingan. Hmm. Tetapi memang kalau saya boleh memilih, Hmm. menurut saya Pak Prabowo harus betul-betul memutus hubungan dengan Pak Jokowi demi menyelamatkan negara gitu. Oh, jadi ini Contoh, ini apa manfaat dan mudarat kita hari pilihannya ini ya berarti. ya, jadi berlakulah fikih di Hmm. antara pilihan Ya. yang buruk itu pilih yang Hmm. mudaratnya Hmm. lebih kecil gitu ya. Aduh. Karena begini, Berat kemarin ini. itu Mas Ya. Hersuk ketika Ya. Hmm. ketika pada pada kesempatan kunjungan Pak Prabowo kembali ke Solo begitu ya, Ya, itu sentimen negatifnya tinggi meningkat luar banget. biasa, Udah tinggi luar biasa. banget ya. Ya. Dan menurut saya semua informasi di dalam tahu lah, Hmm. informasi intelijen tahu itu, analis politik di dalam juga tahu itu. Hmm. Jadi memang tidak ada jalan lain dan sebetulnya itu sesuatu yang proper saja gitu. Nah, apakah nanti memuncak pada misalnya pemajulan Gibran kemudian bersepakat untuk mengganti bakal presiden itu saya kira juga kalau Hmm. ditanya sebagian besar masyarakat menghendaki itu. Mengapa? Hmm. Mau warna politik apapun kita sungguh cemas Hmm. bila terjadi sesuatu atau katakanlah
ada halangan bagi mm, Pak Prabowo, mm, baik karena tugas maupun karena masalah-masalah lain, dan kepemimpinan jatuh pada seseorang yang tidak punya pengalaman, masuknya dengan jalan yang buruk, mm, kemudian masih dikendalikan mm, ayahnya yang notabene 10 tahun menciptakan kerusakan, mm, ayahnya dan teman-temannya gitu ya. mm. Itu menurut saya risiko makin turun dari negara ini makin makin besar terbuka, dan kita tidak ingin itu terjadi. Karena itu sebagian mengatakan is okay kalau memang PDIP mau masuk, tapi harus ada komitmen untuk memperbaiki situasi bersama-sama gitu. Dan kita harus gonggongi terus gitu ya, artinya ya. Rasanya begitu, ya bukan gonggong lah. Apa itu? Kita harus ingetin, kita harus terus-menerus menyuarakan eh, supaya tidak ragu-ragu begitu. Mhm. Ya, ya. Nah, ini dan kelihatannya apa yang Anda sampaikan itu yang akan bakal jadi pilihan ya. Tetapi kan apakah ada garansi ketika kemudian kekuasaan itu begitu absolut? Karena kalau semua di pemerintahan dan di parlemen semua dikuasai oleh satu kelompok, kan peluang untuk tentu korupnya juga gede banget gitu. Tidak ada yang menjamin itu, Hmm. dan harus diingat PDIP juga bagian dari kekuasaan 10 tahun lalu kan, dengan Yes. Hmm. kadar yang Hmm. naik turun berbeda-beda, silakan aja. Hmm. Karena itu memang peran kaum cendekiawan, kaum intelektual, civil Hmm. society, Hmm. orang-orang yang punya komitmen pada perjalanan bangsa harus terus menyuarakan, dan menurut saya itu diapresiasi. Tadi misalnya Mas Hersub mengatakan bahwa videomu wawancara dengan Pak Cuncun yang sangat spektakuler itu rupanya ditonton Pak Presiden gitu. Oh iya Itu ya. hal baik. Artinya saya Hmm. dengar begitu. Artinya Hmm. Hmm. sebetulnya tidak ada mubazirnya kita Hmm. menyuarakan hal-hal yang baik, karena pada satu titik pasti tiap pemimpin akan butuh apa ya? Akan butuh kejernihan gitu. Dan Yes. yang penting supply dari kejernihan itu terus ditingkatkan supaya ketika dibutuhkan tersedia di pasar gitu, tanda Hmm. kutip ya. Hmm. Tapi kalau dibiarkan yang muncul adalah pikiran-pikiran pragmatis, Hmm. ketika seseorang atau seorang pemimpin butuh oase gitu, itu Hmm. nggak ketemu. Jadi Hmm. kalau tadi ditanyakan kita harus suarakan terus, yes, itu benar sekali. Dan tugas kita, tugas FNN juga untuk terus menyuarakan itu. Jadi dengan apa pilihan-pilihan itu harus dengan sebuah kesadaran dan juga ada risiko-risiko yang harus kita kita mitigasi lah kita sebutnya begitu ya. Ya. Mhm. Oke. Saya saya teringat pada obrolan dengan almarhum Pak Kuntoro ya, Mhm. Dirman, politik itu seperti rumah katanya. Mhm. Maksudnya gimana Pak? Ya rumah itu kan nggak berisi taman semua yang wangi gitu, Mhm. tidak merupakan beranda semua yang indah. Mhm. Tapi juga ada dapur yang mungkin Mhm. setengah kotor, ada juga Mhm. WC yang kotor gitu kan. Mhm. Tetapi yang penting adalah semua itu berfungsi sebagai satu sistem yang terintegrasi. Mhm. Tidak semuanya WC juga, tidak semuanya bau busuk juga kan. Mhm. Nah, keseimbangan ini yang diperlukan. Yang namanya WC kan nggak boleh melampaui ukuran dapur kan, kira-kira gitu Mhm. kan. Ya. Jadi kalau hal-hal yang buruk yang merupakan elemen yang memang harus ada, tetapi kemudian tidak terlalu mendominasi, masih bisa ditolerir. Yang repot adalah kalau pembangunan institusi tidak dilakukan, sementara kekuatan ada pada person-person. Mhm. Akhirnya terjadi personal approach. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah siapa yang paling dekat dengan pemimpin, siapa yang bisa setor banyak, siapa yang bisa mengendalikan ekonomi lebih besar. Itu Ya. akhirnya menjadi menjadi penguasa sesungguhnya, dan kita tidak ingin negeri kita jatuh ke arah situ. Oke. Oh. Tadi juga disinggung soal Mhm. mafia migas, mafia Mhm. beras segala macam. Mhm. Saya sesungguhnya khawatir kalau akhirnya siklus ini hanya merupakan siklus 5 tahunan, Mhm. tapi hanya pindah tangan. Dan Mhm. sekarang itu kan konon sudah mulai ada tuh yang betul-betul sangat dekat dan dipercaya dan diberi segala macam konsensus, sehingga Mhm. segala macam impor itu harus lewat tangan itu gitu. Itu menurut saya tanda-tanda bahaya mulai muncul. Mhm. Eh, bukankah dulu 98 tuh antara lain kita juga protes karena ada sejumlah kecil pengusaha yang Mhm. ukurannya sangat raksasa Mhm. mengerjakan apa saja kemudian menimbulkan kerusakan di pasar kan. Ya. Dan ini yang harus kita hindari saya kira. Ya. Ya, tapi kalau lihat kondisi hari ini atau Hmm. patokannya orang semua pegang soal peristiwa abolisi itu ya orang begitu. Ya, Anda ya. punya harapan atau Anda menganggap bahwa jangan terlampau euforia dulu gitu. Eh,
ini kan peristiwa pertama yang Hmm. lumayan signifikan ya. Ya. Hmm. Nah, ini kita lihat Hmm. kasus-kasus yang pernah muncul. Hmm. Misalnya ada seorang Menko yang sempat dipanggil ke kejaksaan. Hmm. Ya. Terus Oh, mau ya. diapakan itu ya? Hmm. Hmm. Kemudian ada seorang menteri yang juga dulu sempat ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Sekarang Hmm. ada dalam lingkaran gitu ya. Hmm. Hmm. Ada seorang menteri Menko lain yang pernah eh, ditetapkan sebagai tersangka juga. Hmm. Apakah terhadap hal-hal itu kemudian terjadi proses penggunaan kekuasaan untuk Hmm. menyelesaikan masalah hukum? Hmm. Kalau arahnya ke situ, kita celaka gitu. Hmm. Tapi kalau kisah Tom Lembong itu kemudian dipakai pegangan untuk menjaga supaya hukum itu jernih, Yes. hanya menghukum orang yang bersalah ya, Hmm. yang Hmm. yang tidak salah mesti dibebaskan, itu kita punya harapan. Tapi kan sekarang mulai berspekulasi nih, Hmm. jangan-jangan yang dikerjakan untuk Tom Lembong ini adalah jalan bagi perlindungan bagi orang-orang lain yang sebenarnya Ah. melakukan tindakan yang Hmm. Hmm. jelas-jelas Hmm. melanggar hukum. Gitu. Hmm. Hmm. Itu kembali tugas kita untuk terus menyuarakan, mengawal supaya hal itu tidak terjadi. Gitu. Yes. Saya kira positioningnya jelas ya bahwa civil society terus harus mengawal soal ini dan harus ada yang terus menjaga itu ya. Jangan semua tergoda untuk masuk di dalam kekuasaan. Betul. Dan Ya. dan orang kan gini sekarang ngomong, iya tapi civil society sedang lemah. Enggak, civil society itu selalu akan menguat ketika keadaan Hmm. memburuk gitu. Karena Yes. memang karakter perjuangannya akan muncul. Yes. Jadi sekarang itu muncul di mana-mana tuh lingkaran-lingkaran diskusi gitu ya. Hmm. Hmm. Apa baik antar Hmm. intelektual, kemudian antar aktivis, kemudian juga sejumlah orang-orang partai politik yang concern juga ikut dalam forum-forum itu. Hmm. Itu yang harus diperbanyak supaya tadi oase kejernihan makin hari makin lebar, makin banyak, sehingga ketika pemimpin kita memerlukan Hmm. jeda sedikit melihat kekeruhan kemudian pengen air bening itu, Ya. air bening itu tersedia. Dan Ya. Ya. rasanya dari waktu ke waktu dari tahun 1998 Hmm. kita selalu punya Ya. tikungan-tikungan sejarah yang akhirnya mempertemukan Yes. kejernihan itu. Prinsipnya jangan pernah berhenti mencintai Indonesia ya, gitu ya. Jangan lelah mencintai Jangan Indonesia. lelah itu. Oke. Terima kasih Pak Sudirman Said. Terus menjaga harkat negeri. Maestro, matur nuwun. Ya. Sampai ketemu. Ya, Ya. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.